Maybe I'll never know your name. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama dengan teman-teman kami dari kelompok 3, teori graf kelas E, akan membahas tentang konstruksi graf. Di sini anggota kelompok kami terdapat 4 orang. Yang pertama adalah Siti Khairunnisa dengan NIM 2124 1010 3010. Dan yang kedua adalah Muhammad Nafis Azalea dengan NIM 2124 1010 3013. Lalu yang ketiga adalah Yusuf Manuel dengan NIM 2124 1010 3014. Dan juga yang terakhir adalah Eka Asfidiawati Riaji dengan NIM 2124 1010 3015. Baik, di sini kami akan membahas tentang teknik konstruksi graf di bab pertama. Lalu di subbab pertama terdapat generasi graf berarah de Bruijn. Lalu di subbab yang kedua terdapat generasi graf berarah Kautz. Lalu di subbab yang ketiga adalah teknik graf berarah garis. Lalu di subbab yang keempat adalah teknik reduksi Digon. Yang kelima adalah generasi graf berarah Kautz dengan pelabelan. Dan yang keenam adalah teknik graf berarah garis parsial. Serta yang terakhir adalah ketujuh, teknik penghapusan titik. Baik, di sini kita masuk ke bab 4.1, yaitu teknik konstruksi graf. Teknik konstruksi graf terdapat beberapa cara, di antaranya adalah menggambar dengan tangan, lalu menggunakan program komputer, menggunakan spesifikasi aljabar, dan juga menggunakan graf yang sudah ada untuk mencari graf baru dengan teknik tertentu. Lalu beberapa contoh teknik konstruksi graf, khususnya graf berarah, di antaranya adalah yang pertama adalah generasi graf berarah de Bruijn, yang kedua adalah generasi graf berarah Kautz, yang ketiga adalah generasi graf berarah dengan pelabelan, yang keempat adalah teknik graf berarah garis, yang kelima adalah teknik reduksi Digon, dan yang keenam adalah teknik graf berarah garis parsa, serta yang terakhir adalah teknik penghapusan titik. Lalu kita masuk ke subbab pertama, yaitu generalisasi graf berarah de Bruijn. Imasi dan Ito mengonstruksi graf berarah yang berorde N dan derajat keluar D, di mana 1 kurang dari D dan kurang dari N dengan cara melabeli titik-titik dari graf berarah tersebut menggunakan label 0, 1, sampai dengan N-1. Lalu terdapat rumus dalam graf berarah de Bruijn, yaitu sebuah titik U bertetangga ke titik V jika V sama dengan Du plus I dalam kurung mod N tutup kurung I sama dengan 0, 1, sampai dengan D-1. Lalu teknik konstruksi serupa juga dapat menghasilkan generasi graf berarah de Bruijn untuk sebarang orde dan derajat keluar D, di mana 1 kurang dari D dan kurang dari N dengan cara melabeli titik-titik dari graf berarah tersebut menggunakan label 0, 1, N sampai dengan -1. Sama seperti yang di atas. Lalu jika diperhatikan di bawah ini terdapat dua gambar, yaitu G1 dan juga G2, yaitu graf berarah 1 dan juga graf berarah 2. Di sini graf berarah G1 ini merupakan graf berarah berorder N sama dengan 8. Kenapa disebut N sama dengan 8? Karena jumlah titik-titiknya terdapat 8. Lalu derajat keluarnya D sama dengan 2, yaitu di kanan dan juga kirinya ini terdapat 2 biji. Lalu diameternya 3 yang diperoleh dari teknik konstruksi generasi graf berarah de Bruijn itu. Lalu di kanan ini terdapat graf berarah G2. Graf berarah G2 ini berorde N sama dengan 8 juga karena punya titik 8 juga. Lalu derajat keluarnya D sama dengan 2 dan diameter K-nya sama dengan 3 juga yang diperoleh dari teknik konstruksi graf berarah de Bruijn juga. Lalu kedua graf tersebut ini disebut sebagai isomorfis. Sebagai catatan bahwa jika N sama dengan D pangkat K, maka graf berarah yang diperoleh dari teknik konstruksi ini isomorfis dengan graf berarah de Bruijn. Lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Eka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan generalisasi graf berarah Kautz. Imes dan Ito juga memberikan konstruksi lain untuk graf berarah yang berorde N dan derajat keluar D, di mana 1 kurang dari derajat keluar, kurang dari orde.
dengan cara melabeli titik-titik dari graf berarah tersebut menggunakan label 0, 1, sampai dengan n-1. Sebuah titik U bertetangga dengan titik V jika V sama dengan min DU min I kali mod N kali I sama dengan 1, 2, atau yang disebut dengan D. Nah, yang kedua itu Miller mengenalkan konstruksi alternatif yang dapat menghasilkan generalisasi graf berarah Cauchy untuk sembarang order N dan derajat keluar D, di mana 1 kurang dari derajat keluar kurang dari order dengan cara melabeli titik-titik dari graf tersebut menggunakan label 0, 1, sampai dengan min 1 dengan label n-1. Sebuah titik U bertetangga dengan titik V jika V sama dengan min DU plus I kali mod N kali I. Nanti hasilnya itu berupa D. Nah, ini yang G1 ini yang pertama belum digeneralisasikan. Ini yang sudah digeneralisasikan menggunakan graf berarah Cauchy. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik graf berarah garis. Menurut Vio, Febra, Allert menemukan teknik konstruksi yang disebut dengan teknik graf berarah garis atau disebut juga dengan line bigraph. Dengan prosedur berikut, diberikan suatu graf berarah G, graf berarah garis L atas G adalah suatu graf berarah yang dibangun dengan cara mengambil semua sisi G menjadi titik-titiknya dan lintasan panjang 2 pada G menjadi sisi arah dari LG. Konstruksi ini baik karena dapat mempertahankan keteraturan derajat bila graf berarah G berderajat reguler D, maka graf berarah garis L atas G akan berderajat pula. Ini yang pertama. Sebelum diubah ke menggunakan teknik graf berarah garis, ini hasilnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik reduksi digon. Miller dan Friis memberikan konstruksi graf berarah berderajat keluar D sama dengan 2 dengan menggunakan teknik reduksi digon yang dikombinasikan dengan teknik iterasi graf berarah garis. Dengan teknik ini, sebuah graf berarah dapat dibangun dari graf berarah lain yang mempunyai digon dan menghapus digon tersebut, kemudian menyatukan dua titik yang dihubungkan oleh digon tersebut. Berikut ini telah ditampilkan contoh dari graf berarah dan hasil konstruksi teknik reduksi digon. Pada graf berarah G aksen, pada gambar tersebut diperoleh dari graf berarah G dengan mereduksi digon YZ. Konstruksi ini dapat diulang beberapa kali, sebanyak digon yang dimiliki oleh graf berarah aslinya. Selanjutnya adalah generalisasi graf berarah Cauchy dengan pelabelan. Generalisasi graf berarah Cauchy didefinisikan sebagai berikut. Di sini telah ada permisalan, yaitu adalah himpunan titik-titik dengan label barisan Cauchy, atau yang bisa kita sebut label huruf atau angka yang digunakan pada graf berarah Cauchy. Yang panjangnya K di mana tidak ada huruf atau angka sama yang letaknya berurutan. Berikut juga ditampilkan contoh, yaitu pada graf tersebut titik 020 dan 120 bertetangga ke titik 102. Sedangkan titik 021 dan 121 bertetangga ke titik 012. Karena titik-titik 202 dan 212 bukan merupakan himpunan dari V. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu 4.1.6 tentang teknik graf berarah garis parsial.
Viol dan Lado menyajikan teknik konstruksi graf berarah yang menggunakan konsep graf berarah garis parsial sebagai berikut. Misalkan, G merupakan graf berarah dengan himpunan titik V dan himpunan sisi berarah A. Nah, ini adalah sebuah gambar, yaitu graf berarah dan salah satu graf berarah garis parsialnya. Untuk gambar yang A, ini adalah graf berarah G dengan himpunan titik V yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan himpunan sisi berarah atau A-aksen yaitu 01, 03, 12, 15, 20, 23, 34, 35, 40, 41, 52, dan 54. Atau garis solid yang merupakan subhimpunan dari A. Nah, maka graf berarah garis parsial LG mempunyai himpunan titik FLG yaitu 01, 03, 12, 15, 20, 23, 34, 35, 41, dan 54. Seperti gambar pada yang B ini. Nah, pada titik 34 dan titik 54 itu bertetangga ke titik 20 sebab sisi 40 itu bukan anggota dari A-aksen. Selanjutnya yaitu 4.1.7 tentang teknik penghapusan titik. Teknik konstruksi graf berarah yang disebut teknik penghapusan titik atau vertex deletion scheme. Dengan teknik ini, sebuah graf berarah dapat dibangun dari graf berarah lainnya dengan memperhatikan kesamaan sifat-sifat derajat keluar dari beberapa titik. Cara yang dilakukan untuk mendapatkan graf berarah baru adalah dengan menghapus sebuah titik bersama dengan sisi keluar dan menghubungkan sisi ke dalamnya ke titik lain yang mempunyai sifat derajat keluar yang sama dengan titik yang dihapus. Nah, ini adalah sebuah gambar graf berarah dan hasil konstruksinya teknik penghapusan titik. Nah, untuk gambar yang A, ini adalah sebuah gambar graf berarah, yaitu teknik konstruksi ini dapat diulang sepanjang masih ada titik-titik yang mempunyai tetangga keluar yang sama. Sedangkan yang B ini adalah sebuah graf berarah yang diperoleh dari graf berarah pada gambar A. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.